Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, khususnya bagi teman-teman pemancing mania. Nah, ini saya akan berbagi ilmu khususnya untuk para pemancing ikan mas. Nah, ini saya akan menunjukkan eh, umpan ikan mas. Nah, ini bahan-bahan dasarnya. Nah, ini di depan saya ini ada bahan-bahan untuk kita nanti dibikin. Ini pertama ini ada telur bebek. Nah, ini telur bebek ini eh, 5 butir ya. 5 butir nanti diambil putihnya aja. Nah, ini diambil putihnya aja, yang kuningnya dipisah. Nah, ini sebanyak 5 butir ya. Nah, ini di sini ada susu Denko. Susu Denko satu set. Ini satu set susu Denko. Terus ditambah lagi keju crab. Keju crab ya. Nah, ini keju crab mini. Ini yang bagusnya yang batangan. Nah, ini yang batangan. Ini satu bungkus ya, satu bungkus keju crab. Nah, terus di sini ada, nah ini buat campuran umpan dasarnya ini RJ serbuk umpan spesial. Nah ini biasanya saya pakai serbuk ini karena ini bagus buat nanti kalau pas begitu dimulai, nah ini ikan akan pada ngumpul ya. Atau kalau tidak ada bahan ini bisa pakai bahan yang udah jadi, misalnya pakai atang atau ikin. Nah, ini kalau saya suka pakai ini. Nah, di sini juga ada buat anyiran ya. Oh, ini dulu. Nah, ini dicampur nanti kelapa muda. Nah, ini kelapa muda. Nah, ini sebanyak 4 biji. 3 atau bisa 3 juga. Nah, ini 3 biji kelapa muda yang masih muda. Ini sudah ini 3 biji udah disatuin ya, satu gelas ini. Nah, nanti ditambah airnya, air kelapanya. Nah, satu gelas kecil ya ini. Nah, ini buat anyiran. Ini saya pakai salmon. Nah, ini pakai salmon. Salmon ini biasanya adanya di toko Jogja Tos Serba ya. Nah, ini banyak di sini ya. Ini belinya biasanya saya 0,124 gram. Nah, ini ditambah ikan mujair. Nah, ini ikan mujair ini 1 kilo, 1 kilogram. Nah, ini ukurannya kalau saya itu suka pakai yang 1 kilonya 5 ekor supaya nanti ikannya dagingnya itu akan tebal ya kalau yang besar-besar seperti ini. Nah, jadi caranya nanti si ikan mujair ini sebelum ini kan si ikan mujair ini nanti dikukus ya sama ini, dikukus sama salmon disatuin, dikukus selama 30 menit. Nah, nanti kan selama 30 menit dikukus, nah nanti kita tinggal ambil dagingnya. Nah, sebelum dikukus supaya lebih gampang, ini kan sudah diambil ininya. Ini sudah diambil kulitnya. Nah, jadi kalau nanti dikukus, nah ini tinggal ngambil dagingnya lebih enteng karena kulitnya sudah dilepas. Nah, ini cara cara ngambil kulitnya seperti ini, guys. Nah, ini seperti ini, guys ya. Nah, ini di pakai pisau begini dulu, disembelih ya. Disembelih ininya bagian kepalanya. Nah, ini terus sebelahnya lagi disembelih juga seperti ini. Lalu nah ini ujung pisau
ditusuk ke sini, ditusuk ke sini tuh, ditusuk, didorong sampai ujung ya. Nah, kenapa ini harus sebelum dikukus? Karena nanti kalau dikukus tidak diambil kulitnya akan susah ya dia ngambil karena sudah matang sama ini. Nah, ini sama juga ditusuk, didorong, sama sampai ujung ya. Sampai ekornya ke. Nah, ini. Nah, setelah ini kan udah disembelih, ininya udah di kulit bagian atasnya. Tinggal kita tarik. Nah, seperti ini guys. Oh, ini akan mudah. Seperti ini ya. Yang sirum nih, sirum ada. Sebelahnya lagi. Nah, bagian ujungnya emang agak sedikit susah ya, tapi gitu. Nah, ini udah terkelupas. Kita tinggal nanti masukkan ke ini kan udah. Nah, ini satu lagi ya. Sama kayak tadi di apa? Disembelih dulu, didorong kulitnya, dan bagian atasnya. Lalu kita tarik juga seperti ini. Nah, ini kalau udah diambil kulitnya lebih gampang kalau udah matang. Jangan lupa ini dikukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, jangan kurang 30 menit soalnya ini nanti kalau belum matang dikukusnya ini akan susah ininya. Akan susah diambil dagingnya. Harus benar-benar matang ya. Nah, ini udah terkelupas. Tinggal kita masukkan ke dalam kantong plastik ya. Nah, ini sama seperti ini semuanya dimasukkan. Nah, ini nyuci ininya bagian perutnya harus bersih. Jangan sampai ada hitam-hitam. Terus bagian asangnya juga harus bersih karena nanti takut si dagingnya itu akan terasa pahit ya. Pahit karena nanti empedunya takut ada yang pecah. Ini harus bersih. Nah, ini dimasukkan ke sini semuanya ya. Nah, ini salmon ini sama ya dimasukkan ke sini juga. Nah, dimasukkan supaya matangnya barengan ya. Nah, ini lalu diikat ya. Lalu diikat, nanti dimasukkan ke wajan atau langseng. Nanti kalau mau masukin ikan mujair ini biar airnya mendidih dulu supaya nanti ketahuan kalau airnya udah mendidih, nanti kita tinggal masukkan, kita tinggal lihat jam biar kita tahu waktunya ya. Nah, ini mungkin sebelum kita nanti memproses ikan ini sambil kita nunggu dikukus sampai matang. Nah, nanti saya akan memproses dulu bahan-bahan dasar ini sambil nunggu si ikan mujairnya matang. Kita tunggu di bagian pembikinan bahan. Nah guys, kita coba proses pembikinan. Nah, dari tadi bahan-bahan jam tadi, nah ini telur bebek yang udah diambil kuningnya ini, jadi putihnya aja ya. Nah, jadi mulai kita dituangkan ke
blender ini. Kenapa ini diambilnya putihnya aja? Karena ini akan lebih mantap ya, lebih anyir. Karena ini umpan yang bikinan saya itu namanya bubur putih. Jadi warnanya putih. Nah, karena tidak ada bahan-bahan dasar yang seperti telur bebek tadi, diambil cuman putihnya aja. Nah, lalu ini denko ya, denko yang satu set dimasukkan juga ke campur ke sini blender ini. Nah, lalu umpan ini yang serbuk ya, yang serbuk ini di blendernya biar rata ya, biar ini, makanya ini bersusun ininya. Ini kurang ini. Nah, lalu kita tambah keju krap ya, keju krap batang. Ini yang batang, belinya jangan yang membar, kalau yang batang ini lebih mantap ya, lebih bagus kualitasnya. Lepas dulu ininya, bungkusnya. Ini kalau bagusnya dipakai ini ya, diparut biar lebih halus. Nah, jadi nanti kalau di blendernya itu supaya lebih cepat campurnya sama yang lainnya. Ini diparut seperti ini. Nah, lalu ini ya, kelapa mudanya ini yang 3 biji. Nah, yang 3 biji ini, jadi si kelapanya itu jangan terlalu tua, karena ini aromanya akan beda ya. Kalau yang agak tua ini, yang biasa dikeroknya bisa pakai sendok ya. Ini dicampur ke sini juga dari ini. Nah, lalu dikasih air kelapanya biar supaya ini kan blendernya itu ini ada sedikit sisa ya. Nah, kalau nggak dikasih air kan ini akan berat si blendernya. Nah, ini juga kan bagus ya untuk aroma umpannya biar lebih terasa aroma kelapa. Kalau ini kan biasanya pakai kara, kalau ini kan langsung pakai kelapanya, jadi nggak usah pakai kara. Ini cukup dicampur dengan air kelapanya aja, atau lebih disisain juga nggak apa-apa, biar yang penting ininya basah ya. Nah, baru ditutup ya. Kita mulai diputar ya di blender. Hancur ya.
nanti ini biar campur dengan bahan-bahan tadi yang pertama seperti itu, nanti airnya akan keluar aromanya ya. Air tinggal nanti kita tunggu atau nanti kita campur nanti air sama udah ya, udah cukup. Nah, udah cukup, udah halus. Nah, nanti kita tinggal proses selanjutnya yaitu sambil menunggu ikan mujairnya dikukusnya, kan tadi dibilang selama 30 menit ya. Nah, nanti sampai kita menunggu 30 menit. Nah, ini bahan dasar awalnya udah jadi, kita tinggal campur nanti ikan mujair sama salmon. Nah guys, ini ikan mujair sama ikan salmon yang sudah dikukus selama 30 menit. Nah, ini udah matang. Kita tinggal diambil bagian dagingnya aja. Nah, ini ikan salmon. Nah, ikan salmon ini kulitnya juga harus dilepas ya. Nah, ikan salmonnya harus dilepas. Ini bagian kulitnya dibuang. Nah, dimasukkan ke mangkok ini harus dilepas. Ini kalau dikukusnya selama 30 menit ini akan matang ya. Tuh, akan gampang kalau di sini ya. Nah, dilembutkan dulu pakai sendok begini ya, supaya nanti sama ikan mujairnya bercampur rata, sehingga kita nanti masukkan ke blender. Nah, ini ikan mujairnya, cara ngambilnya ini diambil bagian dagingnya aja. Nah, jangan lupa guys, hati-hati karena jangan sampai si durinya itu ke bawah ya, ke bawah ke mangkok. Nah, ini diambil. Kalau udah tadi ya, kalau udah di kulitnya diambil, ini enteng, tinggal masukkan ke sini karena sudah tidak ada bagian kulitnya. Nah, ini harus benar-benar teliti, takut ada durinya nanti ke bawah ke bagian mangkok. Bisa ininya supaya tidak ke bawah. Nah, ini bagian ini yang paling bagus nih, yang akhirnya ya. Kita balik. Nah, kalau ikan mujairnya minimal 1 kilonya 5 ekor, ini kan dagingnya akan banyak ya. Nanti biar umpannya kalau udah di gram nanti akan banyak ininya. Ini
Nah ini udah jadi harus teliti, benar-benar harus teliti ya, supaya nanti si apa durinya itu jangan, nanti kalau mau mau mancing mau ini, nanti kan dicampur salmon, campur ini ada duri, jadi ya harus teliti, harus benar-benar teliti. Nah ini guys, ikan mujairnya udah selesai. Nah ini tinggal diaduk-aduk ya, tinggal diaduk-aduk sambil kita supaya tercampur salmon sama ikan mujairnya, dilembutin dulu digini-gini ya, supaya nanti blendernya nggak terlalu berat kalau ini. Nah ini tadi bekas kukusan ikan mujairnya kan ada air dari sisa pengukusan tadi di dalam plastik. Nah ini jangan dibuang guys, nah, ini bagus sekali dicampur ke mangkok ini, dicampurkan ke sini. Nah ini karena ini bagus sekali karena anyir ya, anyir ini nah, nanti tinggal kita aduk-aduk lagi, aduk-aduk sampai agak sedikit halus ya. Nah sudah selesai ya, kita tinggal dimasukkan ke blender, dicampur dengan bahan-bahan yang tadi, kita dimasukkan ke blender ini ya. Nah dimasukkan ke sini. Jadi bau aroma kelapa sama bau amis atau anyir dari ikan mujair sama salmon ya, nanti sangkutan ikannya akan sangat bagus. Nah setelah kita masukkan ke sini, ini ada sisa-sisanya lumayan ya, dimasukkan ke sini. Nah, lalu kita mulai di blender. Nah guys, ini proses penghalusan sudah selesai. Kita tinggal bahan-bahan ini masukkan ke dalam plastik. Nah ini jadi setiap plastik ini ada ukurannya, atau kalau lebih baik di gram, lebih bagus di gram, supaya nanti si umpan ini semuanya akan sama ininya, ukurannya. Nah, seperti ini ya guys. Nah, ini karena saya belum
nggak ada gramanya, jadi cukup pakai ini aja. Nah ini karena ini sama ukurannya udah di batas ya. Ini seperti ini ya guys. Nah ini jangan lebih, jangan kurang. Ini karena ada ukurannya. Nah ini ada ukurannya pas dia. Nah kalau kurang atau lebih bisa pakai sendok untuk tambahannya, nah, supaya ukurannya sama. Nah setelah ini masukkan ke plastik ya, plastik seperti ini. Nah ini pasti ukurannya sama ya, ini akan sama karena ada ukuran khususnya ya. Nah, jangan sampai yang lainnya kurang atau lebih, karena itu ada graman ya. Nah, ini seperti ini. Nah ini cara ngikat. Nah, cara ngikat ini jangan ada gelembung udara ya. Ini harus dibuang dulu udaranya. Nanti kalau ada udara masih ada di dalam plastik setelah diikat, nanti takutnya waktu dikukus akan pecah ya. Nah, jadi makanya ini harus dibuang dulu si gelembung udaranya. Setelah kira-kira gelembung udaranya sudah tidak ada, baru diikat. Nah, diikat seperti ini. Nah ini ukurannya persis seperti ini ya. Nah ini nanti si umpan ini setelah diikat seperti ini nanti dikukus. Nah, dikukus selama 15 menit ya. Nah, nanti kalau dikukus kan di dalam langsung itu airnya mendidih, dikasih amparan pakai kain, karena kalau nggak dikasih amparan kain kan panas, nanti akan pecah. Nah, nanti kalau dikasih amparan kain, nah nanti nempel di kain, ini akan aman. Nah, jadi dikukusnya selama 15 menit. Nah, walaupun nanti akan ada yang pecah, nanti bisa diganti lagi sama plastik yang baru setelah nanti pengukusannya selesai. Nah, ini pokoknya umpan ini dikukusnya selama 15 menit. Setelah selesai dikukus 15 menit, diangkat, baru disimpan di wadah, biarkan dulu sampai dingin. Nah, setelah si umpan ini dingin, baru dimasukkan ke freezer. Nah, dimasukkan ke freezer nanti akan menjadi es ya. Akan menjadi es, ini akan membeku, akan menjadi es. Nah, ini umpan ini kalau nanti mau dipakai untuk mau dipakai mancing atau mau ikut event-event besar, nah ini umpan ini diambil dari freezer kan udah membeku, baru di ini dulu sebelum dimainkan atau sebelum dicampur dengan poroto atau deho, dikukus dulu sama kira-kira 10 menit lah, kira-kira 10 menit. Nanti kan ini membeku, nanti kalau dikukus selama 10 menit akan kembali lagi mencair seperti ini. Nah itu terserah dehonya mau berapa. Kalau saya sering pakai biasanya itu dehonya nggak kurang atau nggak lebih dari 10.000. Nah itu porotonya silahkan mau 1 ons atau kurang 1 ons juga nggak apa-apa. Nah ini umpan ini walaupun kecil ini bisa dipakai untuk 2 season. Nah ini umpan ini udah teruji ya, saya suka main di
Ujung Berung di Bandung di Kolam Manglayang atau di sekitar Ciamis Banjar, saya udah sering melakukan pakai umpan ini. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Nah, saya pernah sering ya mendapatkan hadiah-hadiah seperti motor atau yang lain-lain lainnya. Nah, ini umpan ini kalau bisa jangan dipakai untuk main harian. Nah, ini khusus untuk paketan ya, karena umpan ini sangat bagus. Ini bisa diuji atau bisa dipakai di event-event besar. Nah ya, uh, itu aja teman-teman. Nah, ini actionnya silahkan yang pakai action mana aja yang menurut teman-teman bagus. Nah ini campuran ininya dasarnya udah anyir, jadi uh, terserah ukuran mau dehonya mau berapa, yang jelas ini 10.000 juga, 10.000 atau 12.000 ini udah cukup. Nah itu aja mungkin teman-teman, semoga teman-teman kalau mau bikin umpan resep dari saya nanti mudah-mudahan setelah dipakainya teman-teman semua akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Mohon maaf atas kesalahan apabila saya seolah-olah menggurui teman-teman. Nah ini cuman berbagi ilmu aja. Mudah-mudahan umpan ini bermanfaat untuk teman-teman pakai. Terima kasih. Kita tunggu episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.